Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat Dima dimanapun Anda berada, hari ini kita bertemu lagi pada channel Belajar Bersama Dima. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih seputar KDRT teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang 7 hal atau 7 faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya KDRT. Sebelum kita mulai, silakan menekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, serta jangan lupa bagikan video ini seluas-luasnya kepada orang lain, agar semakin banyak orang yang bisa belajar dan mendapatkan manfaatnya. Teman-teman sekalian, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang Dima dapatkan selama ini, ada 7 faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketujuh faktor tersebut adalah yang pertama, KDRT terjadi akibat relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan akibat adanya budaya patriarki. Kemudian yang kedua, KDRT bisa terjadi karena pola pengasuhan yang diterima dari kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, KDRT bisa terjadi karena adanya perilaku meniru dari lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, KDRT dapat terjadi karena ketidakmampuan untuk beradaptasi dan menerima perbedaan. Yang kelima, KDRT juga bisa terjadi karena ketidakmampuan mengelola emosi dengan cara yang baik. Yang keenam, ketidakmampuan membangun komunikasi yang setara dan seimbang. Dan yang ketujuh, KDRT dapat terjadi akibat adanya kesalahan dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai agama. Nah, teman-teman, kita akan membahas satu persatu ya tentang ketujuh faktor penyebab terjadinya KDRT ini. Karena pembahasannya akan sangat panjang. Agar bisa fokus, kita akan bahas setiap faktor-faktor ini ke dalam video yang berbeda-beda. Kali ini kita akan membahas tentang faktor pertama penyebab terjadinya KDRT, yaitu ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan akibat adanya budaya patriarki. Teman-teman, yang dimaksud dengan relasi kuasa adalah hubungan antara seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang atau sekelompok orang yang lain berdasarkan hierarki atau tingkat kedudukan kekuasaannya. Sedangkan ketimpangan relasi kuasa artinya adalah hubungan kekuasaan antara seseorang dengan orang lainnya sangat tidak seimbang atau timpang, sehingga memungkinkan seseorang yang kekuasaannya lebih tinggi akan menekan atau menundukkan pihak lainnya berdasarkan kehendaknya, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan secara kedudukan maupun perlakuan. Lalu mari kita lihat tentang budaya patriarki. Apa sih yang dimaksud dengan budaya patriarki? Budaya patriarki artinya adalah budaya memberikan privilege atau keistimewaan atau keutamaan bagi kaum laki-laki dibandingkan dengan kaum perempuan. Dalam budaya patriarki, kedudukan dan kekuasaan laki-laki dipandang lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga perempuan harus tunduk pada kehendak laki-laki. Secara umum, KDRT terjadi akibat permainan relasi kuasa yang disalahgunakan oleh orang yang mendapatkan privilege atau keistimewaan dari praktek budaya patriarki tersebut. Sehingga mereka memanfaatkan hal ini untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang kuasanya lebih rendah dari dirinya. Contohnya, relasi kuasa seorang suami yang dianggap lebih berkuasa terhadap istrinya yang berada di bawah kekuasaan sang suami. Pertanyaannya kemudian adalah, apa saja yang membuat tingkat kekuasaan seseorang lebih tinggi dibandingkan orang lain? Mari kita lihat teman-teman. Ada beberapa faktor atau hal yang mengakibatkan seseorang memiliki power atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada orang lain. Yang pertama adalah kedudukan secara sosial. Seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi secara sosial, entah menjadi tokoh yang dihormati dan dijadikan panutan, ataupun seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi, apakah itu ilmu agama atau ilmu-ilmu lainnya, sehingga kedudukannya sangat dihormati dan dimuliakan oleh orang lain. Perkataannya sering didengar dan dipercaya oleh orang lain, sehingga orang seperti ini memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki kedudukan apapun secara sosial. Jika kekuasaan ini disalahgunakan, maka orang seperti ini dapat melakukan tindakan kekerasan seperti KDRT. Lalu kemudian meskipun dia bersalah,
dia tetap mendapatkan pembenaran dan dibela secara sosial. Maka, jika ada kasus KDRT yang pelakunya ada pada kedudukan seperti ini, misalnya pemuka agama atau tokoh masyarakat, sering sekali orang yang menjadi korbannya, dalam hal ini biasanya istrinya ya, akan menjadi korban sekali lagi akibat dibully atau mendapat stigma dari orang lain sebagai istri yang buruk. Jadi kesalahannya malah ditimpakan kembali kepada korbannya. Hal inilah yang membuat banyak sekali korban yang enggan untuk melaporkan kasusnya jika pelakunya adalah orang yang berkedudukan seperti ini. Kemudian mari kita lihat yang kedua. Jabatan dan kekuasaan dalam suatu institusi atau lembaga. Misalnya kepala keluarga dalam institusi keluarga atau rumah tangga, atau kepala dinas, kepala daerah dalam institusi pemerintahan, dan lain-lain. Artinya adalah orang yang memiliki jabatan dalam suatu lembaga yang memiliki bawahan. Orang seperti ini juga memiliki power atau kuasa sesuai dengan tingkat kedudukannya di dalam lembaga tersebut. Karena yang sedang kita bicarakan adalah institusi rumah tangga, maka yang kita bahas di sini dari tadi adalah tentang relasi kuasa antara kepala keluarga dengan anggota keluarga yang berada di bawah kedudukannya. Terutama para istri yang posisinya lebih rentan karena mereka adalah perempuan. Oleh karena itu, yang paling banyak kasus KDRT adalah antara suami terhadap istrinya. Lalu mari kita lihat yang ketiga. Hal yang membuat seseorang menjadi lebih berkuasa dibandingkan orang lain adalah uang. Uang adalah salah satu penentu seseorang memiliki kuasa yang lebih tinggi dari orang lain. Orang yang memiliki banyak uang cenderung lebih memiliki kekuasaan dibandingkan dengan orang yang tidak punya uang. Karena uang memiliki kekuatan, teman-teman. Uang bisa membuat seseorang dapat bertindak lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak punya uang. Saya pernah menangani kasus KDRT yang pelakunya adalah seorang istri terhadap suaminya. Setelah saya telaah lebih jauh, ternyata penyebabnya adalah sang suami bergantung penuh secara keuangan terhadap istrinya. Tapi kasus seperti ini tentu saja sangat jarang terjadi. Karena banyak di kasus yang lain, walaupun sang istri punya banyak uang, tetap suaminya lebih berkuasa. Hal ini kembali lagi ke yang tadi, yaitu soal budaya patriarki dan kedudukan sosial seorang suami di mata masyarakat dan di keluarga besar, tetap suaminya lebih tinggi. Atau ada juga kasus yang seperti ini, teman-teman. Ini juga dari pengalaman kasus yang pernah saya tangani ya. Seorang istri pendidikannya sudah S3. Dia lulusan luar negeri, punya penghasilan 40 juta per bulan, punya kedudukan yang baik di sebuah perusahaan tempat dia bekerja, tapi dia mengalami KDRT dari seorang suami yang pendidikannya lebih rendah, yaitu tamat SMA, dan dulunya berprofesi sebagai supir dari si perempuan ini. Setelah menikah, perempuan tersebut mengalami KDRT fisik yang berat, sering dianiaya, dipukul, ditampar, dijambak rambutnya. Bahkan suaminya punya selingkuhan lagi. Bayangkan, setelah menikah si suami kerjanya cuma tidur, jalan-jalan, terus pacaran lain. Sementara yang bekerja mencari nafkah adalah sang istri. Tapi setiap gajian, uangnya harus ditransfer semua ke rekening suaminya dengan alasan dia adalah kepala rumah tangga. Jadi dia yang punya hak untuk mengatur keuangan keluarga. Nah, ini yang menjadi penyebab relasi kuasa sang istri yang menjadi korban tersebut menjadi timpang atau lebih rendah dari suaminya, meskipun dia punya uang banyak, yaitu karena cinta buta. Ya teman-teman, cinta yang berlebihan, apalagi cinta buta dari salah satu pihak ke pihak yang lain, sering menjadi penyebab terjadinya KDRT atau kekerasan dalam relasi personal lainnya, seperti kekerasan dalam hubungan pacaran atau pertunangan. Mungkin teman-teman pernah ya mendengar kisah seperti ini. Orang masih pacaran, belum menikah, tapi sudah mengalami kekerasan, dianiaya, dihina, direndahkan, diselingkuhi. Kalau kita pikir-pikir, kenapa ya? Kenapa kok korbannya mau diperlakukan seperti itu? Ini korbannya bisa siapa saja ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Biasanya penyebabnya adalah karena cinta buta. Akibat perasaan cinta yang berlebihan, akhirnya rela dirinya diperlakukan seperti itu. Yang terakhir adalah kekuatan fisik. Misalnya kondisi fisik si pelaku lebih kuat, lebih sempurna,
sehingga mampu melakukan kekerasan terhadap pihak lain yang secara fisik lebih lemah. Makanya seperti perempuan, orang lanjut usia yang sudah lemah ya, yang sudah renta, kemudian orang sakit dan penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban karena memiliki fisik yang lebih lemah. Jadi itu ya teman-teman tentang relasi kuasa. Semoga dapat menjadi pencerahan bagi kita semua dan teman-teman sekalian. Kenapa kasus KDRT harus terjadi? Salah satu penyebabnya adalah relasi kuasa yang tidak seimbang antara orang-orang yang memiliki hubungan secara personal, baik itu dalam ranah rumah tangga atau domestik maupun di ranah publik lainnya. Teman-teman, pada video berikutnya saya akan melanjutkan tentang faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya KDRT, yaitu tentang pola pengasuhan dari kedua orang tua yang mengakibatkan seseorang bisa menjadi pelaku KDRT atau menjadi korbannya. Demikian dulu teman-teman pembahasan saya tentang KDRT pada sesi ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan video saya yang berikutnya karena merupakan pembahasan lanjutan yang pasti akan memberikan banyak informasi dan pembelajaran yang sangat penting. Sekali lagi semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.